Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa nashkuruhu ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fatal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlasiyah Jalan Amal Luhur Medan yang kita cintai ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan perintah kalau tidak bermanfaat. Perintah yang pertama melaksanakan ibadah haji, berkurban, pasti ada faedahnya. Kalau tidak mungkin Allah begitu saja menurunkan perintah. Begitu saja dengan yang namanya wabah ini. Allah turunkan wabah, pasti ada manfaatnya. Walaupun di antara kita sudah agak payah mengunjungi masjid karena satu hal protokol kesehatan, lalu yang kedua salam menyalam pun kita mencurigai apa ia kena apa tidak COVID-19 ini, jadi saling mencurigai. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu ada daripada faedah. Kenapa? Kita lihat dengan adanya bencana ini, wabah ini, orang tidak semena-mena, tidak sombong lagi. Begitu banyak jabatan tidak laku, menjadi direktur bahkan bangkrut perusahaannya. Menjadi orang yang kaya hanya diam di rumah, mobil tidak berfungsi lagi, hanya digudangkan miliaran harga mobil, tapi tidak bisa untuk dipakai untuk berjalan-jalan. Uang banyak hanya taruh di deposito tidak bermanfaat lagi, hanya diam di rumah memakai masker. Ini baru ujian di dunia yang Allah berikan. Ketika di dunia kita sudah tak berdaya, harta yang banyak tidak berdaya, apalagi kalau di akhirat. Masya Allah. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 panggilan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah panggilan azan. Alhamdulillah tadi kita mendengar suara azan luar biasa indahnya. Panggilan azan pun sekarang yang rajin ke masjid pun sudah terbatas untuk bisa melangkah. Yang rajin ke masjid, apalagi yang tidak rajin ke masjid, makin jauh dari masjid, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan pertama. Yang panggilan kedua adalah panggilan yang melaksanakan ibadah haji. Belum tentu orang semua mampu, kecuali orang-orang yang kaya yang memiliki harta yang luar biasa, insya Allah bisa berangkat. Yang ironisnya tahun ini yang kaya, yang memiliki harta banyak, uang banyak pun tak bisa berangkat. Ini menandakan apa? Berarti ada panggilan-panggilan yang kita katakan adalah harus datang. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa. Belum tentu yang baik bagi kita, baik bagi Allah. Akan tapi kalau sudah baik bagi Allah, insya Allah baik bagi kita, tak ada halangan itu. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita kesal, yang tahun ini mau berangkat kesal, bercampur kecewa dan segala macam, itu sah-sah saja. Akan tetapi ingatlah, Allah ada jalan lain menuju kita yang kita tidak tahu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mau menjadikan kita haji mabrur, gampang bagi Allah. Tidak usah ke haji pun Allah bisa melaksanakan yang namanya haji yang mabrur bagi kita. Lupakah kita kisah dari seorang
hamba Allah Said Al-Muhabbah yang penjahit sepatu yang ada di Damaskus Suriah sana, yang tidak pernah berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, akan tetapi Allah jadikan dia haji yang mabrur, Masya Allah. Sementara ada orang yang luar biasa susah payah menghabiskan duit, tenaga dan pikiran untuk melaksanakan ibadah haji, akan tetapi tak diterima hajinya, Masya Allah. Ini kalau Allah mau. Apa kuncinya? Kuncinya cuma satu. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Rusaknya kehidupan kita berbangsa dan bernegara sekarang di Indonesia adalah karena kita selalu berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan yang Allah berikan tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal jauh. Yang Allah inginkan rahasia itu luar biasa. Mari kita lihat. Kenapa kita tidak pernah mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa? Allah berikan cobaan, luar biasa cobaan itu, akan tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Dan beliau yakin, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Akhirnya apa? Sampai hari ini kita bisa menikmati daripada perjuangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan ujian dari Nabi Ibrahim dengan ujian COVID-19 dan ujian kita hanya seekor yang namanya domba. Ujian Nabi Ibrahim yang pertama, kita kenal ayah beliau itu adalah tidak mau beriman kepada Nabi Ibrahim. Bahkan mencela, menghujat, wahai anakku, pergi kau dari sini kalau kau masih menyembah Allah. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berburuk sangka, selalu menghormati kedua orang tuanya. Ini luar biasa. Ini adalah ajaran-ajaran Islam yang luar biasa, memuliakan orang tua walaupun beda agama. Ini luar biasa Islam. Tidak ada agama yang lebih mulia dibandingkan agama Islam. Kaum muslimin sama Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu cobaan dari kaumnya yang luar biasa, mengejek, menghina. Bahkan ketika ingin mau dibakar Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata kaumnya? Wah Ibrahim, kenapalah kau tidak mau beriman saja kepada Allah, kepada Tuhan kami, daripada kau mempertuhankan Allah yang gak jelas itu. Ketika akan mau dibakar, sama seperti kaum Nabi Musa alaihissalam ketika terjebak di tepi pantai, kaumnya merepet setengah mampus pada Nabi Musa. Wahai Musa, kenapa kau biarkan kami di sudut daripada tepi pantai yang kita nggak tahu mau melangkah kemana lagi? Sementara bala-bala tentara Fir'aun sebentar lagi akan menghabisi kita di sini. Kita akan mati konyol. Kenapa Anda bodoh sekali? Kenapa kita ikut saja dengan Fir'aun? Aman kita. Inilah ujian yang luar biasa. Ketika ingin dibakar, ketika berada di tepi pantai, Masya Allah, inilah beda kita dengan para nabi yang luar biasa. Yakin dengan kebesaran Allah. Di kita sekarang nggak yakin dengan kebesaran Allah, maka susah kita memperoleh ekonomi yang bagus. Tidak yakin dengan kebesaran Allah. Inilah faktor kita gagal dalam menghayati daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Lalu kaum muslimin sama Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu dilalukan oleh Nabi Musa, dilalui oleh Nabi Ibrahim dengan luar biasa. Lalu ujian datang lagi. Dari mana? Dari sang penguasa pemimpin Namrud, 400 tahun berkuasa. Bahkan dia memilih Tuhan yang seenak dia saja untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau, dibilang radikal, dibilang intoleran, tidak ada kebersamaan. Sama seperti sekarang ini, orang banyak kali teriak, saya Pancasila, saya NKRI agar mati, Pancasila yes. Akan tetapi dia di belakang membonceng PKI. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian daripada Raja Namrud yang luar biasa, dahsyatnya segala macam, tapi Nabi Ibrahim mampu menghadapi ujian yang luar biasa itu. Lalu kaum muslimin, ujian yang keempat dari anak.
Nabi Ibrahim 86 tahun menantikan seorang anak yang luar biasa dirindukannya, diuji oleh Allah untuk menyembelih anak. Saya yakin kita sekarang orang tua, ayah, tidak akan pernah mampu kita kalau seandainya ujian itu diberikan kepada kita. Saya yakin 100% dia tidak akan berani tega menyembelih anak kita. Tapi Allah tidak menyuruh kita menyembelih anak. Allah menyuruh hanya kita menyembelih seekor yang namanya kibas atau domba. Selesai ujian Nabi Ibrahim. Lalu yang kelima, ujian dari mana? Ujian dari setan langsung. Yang berwujud langsung, yang mendatangi Nabi Ibrahim membisikkan kepada Siti Hajar, kepada Ismail bahwa Nabi Ibrahim sudah gila. Ujian langsung, berwujud setan. Sementara kita tidak pernah melihat wujud setan, dibisikkan dengan setan saja kita sudah, Masya Allah, sudah jali jalur dan mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Nabi Ibrahim sukses menghadapi ujian setan itu. Lalu ujian siapa lagi? Dari ujian dari istri, Masya Allah, puluhan tahun menikah. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah yang namanya berantem dan segala macam, akan tetapi akur. Bahkan Siti Sarah mencari lagi pengganti untuk supaya mendapat keturunan, dicarilah yang namanya Siti Hajar. Ini luar biasa. Di kita sekarang, kita tidak kawin pun salah, kawin pun salah, punya anak kita salah, tidak punya anak pun kita jauh lebih salah. Bagaimana kita menteladani daripada ujian Nabi Ibrahim luar biasa? Kalau kita koreksi pada diri kita yang paling dalam. Lalu ujian lagi dari siapa? Dari alam yang gersang. Insya Allah, satu pohon pun tidak pernah mau hidup di tempatnya Nabi Ismail ketika dilahirkan. Tak ada pohon tak berteduh yang panas luar biasa. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam mengeluh? Tidak. Dia yakin satu saat nanti Allah akan memberikan baldatun thayyibatun yang luar biasa di bumi ini. Ternyata benar. Kita lihat sekarang betapa luar biasanya orang mengunjungi Mekah. Luar biasa berbondong-bondong. Itu apa? Itu adalah ujian daripada Nabi Ibrahim yang sukses. Kita lah yang bisa memetik hasilnya. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu panggilan terakhir adalah panggilan maut. Hari ini kita lihat di dunia hampir jutaan orang kena Covid, meninggal secara mendadak dan tiba-tiba. Ini panggilannya luar biasa. Kita bertanya, ada apa ini? Mati berjamaah yang luar biasa yang tidak tanggung-tanggung ketika panggilan maut ini datang. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal satu panggilan yang peluangnya ada pada kita hari ini. Apa itu? Yaitu panggilan kurban. Rasul ingin umat kita ini, umat Islam ini menjadi umat yang petarung, yang tangguh. Bukan umat yang mendapat belai kasih sayang, orang-orang yang dikasih sayangi tiap tahun. Rasul bersabda, "Yaru ummatin yuddahun wa syiraru ummati la yuddahun." Sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, yang mau berkurban. Sejelek umatku, kata Allah, yang tidak mau berkurban. Tanyakan kepada diri kita, apa kita sudah umat yang terbaik pada diri kita, yang apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita lihat, hampir setiap tahun mau menjelang Idul Adha, kita selalu berpikir kira-kira berapa kupon yang bisa saya dapat, yang bisa saya peroleh sebanyak-banyaknya. Inilah pikiran kita yang tidak pernah bisa hilang dari tahun ke tahun. Sehingga berbagai cara kita ambil, kita tempuh untuk mendapat kupon itu. Ada yang marah-marah, bahkan luar biasa marahnya ketika tidak diberi. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kenapa? Kita tidak bisa menjadi umat yang baik, yang bisa berkurban hanya 1 tahun sekali saja untuk seekor yang namanya kambing. Toh kita masih menjadi predikat sebagai pengumpul kupon yang abadi. Ada apa? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kaum muslimin secara Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di mana salah kita? Mari kita tengok daripada yang paling kecil saja. Kita tiap hari kadang-kadang menghabiskan rokok 20.000 satu bungkus rokok. Paling kecil. Satu hari bungkus rokok 20.000. Sebulan 600.000. Setahun 7.200.000. Kalau setahun kita bisa berkurban, berapa ekor kambing bisa kita kasih kurban? Berapa banyak panti asuhan bisa kita sumbangkan kalau hanya satu ekor kambing? Itu hanya satu orang. Bandingkan dengan penduduk Indonesia, 270 juta ini penduduk Indonesia. 230 itu umat Islam yang besar di dunia. Ditambah dikurangi yang perokok aktif 150 juta itu yang perokok aktif. Dikalikan 20.000. Berapa triliun yang bisa disimpan umat Islam? Berapa banyak umat Islam menghabiskan waktunya mendanai produk-produk rokok orang-orang yang bukan Islam, bahkan umat Islam yang menghidupkan pabrik-pabrik rokok itu. Apa yang dapat umat Islam? Apa pabrik rokok itu memberi santunan umat Islam, membangun umat Islam? Pesantren tidak pernah ada. Bahkan umat Islam yang banyak sakit jantung. Ini dari segi prospek kita lihat bagaimana cara umat Islam berpikiran panjang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak berapa ekor kambing kita bisa kita kasih dengan uang yang begitu banyak? Berapa pondok pesantren, panti asuhan, pakai miskin yang kita bantu kalau kita ingin bisa sukses. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada hakikatnya berkurban kita. Apa? Nabi Ibrahim itu mencintai anaknya luar biasa cintanya. Tapi dia mau mengorbankan anaknya untuk demi perintah Allah dan yang mulia, untuk dapat yang mulia. Mari. Kalau pengorbanan kita luar biasa, yang kita cintai itu adalah selama ini kita merokok, apa salahnya kita gantikan dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan yang luar biasa yang bisa kita hayati untuk kemajuan umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu yang merubahnya. Kalau kita ingin merubah bisa berkurban tahun depan, dari sekaranglah kita merubah diri kita. Yang paling kita cinta itu bisa kita tinggalkan. Kalau tidak, jangan harap. Bahkan kita menjadi pengumpul kupon abadi setiap tahun. Kaum muslimin satu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan Idul Adha itu bukan hanya karena bentuknya daripada aku dan aku. Bukan. Kesuksesan Idul Adha adalah bentuknya adalah saya, kita ke kita. Itulah sukses Idul Adha. Kebersamaan kita. Idul Adha itu adalah bukan seperti bola lampu yang cantik yang ada di tengah-tengah masjid kita, yang tidak bisa menyinari cahaya yang lainnya. Idul Adha itu adalah sebagai matahari yang bisa menyinari alam semestanya. Pertanyaan kaum muslimin, setelah nanti selesai daripada haji, setelah kurban, kita mau kemana? Mau ngapain? Mau membantu bagi miskin? Adakah itu benak kita? Atau ingin korupsi lagi? Ingat, syarat-syarat masuk surga itu bukan hebatnya haji kita, bukan hebatnya berapa yang kita potong kurban, akan tetapi hebatnya adalah bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Bukannya kita gara-gara tahajud Allah memasukkan ke dalam surga. Tidak ada hubungan itu. Itu hanya kita sama Allah saja. Efeknya tidak akan pernah kena sama tetangga yang lainnya. Kaum muslimin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sibuk menghadapi wabah Covid-19 yang dahsyat. Kenapa? Kita tidak pernah sibuk
menyebarkan kebaikan di antara kita. Membantu fakir miskin, anak yatim yang kena daripada bencana ini. Karena pemerintah sudah kewalahan menangani daripada uang-uang atau beras yang segala macam itu untuk daripada bencana ini. Lalu bagaimana tanggapan umat Islam sekarang? Apakah kita hanya diam diri saja? Memakai masker di rumah? Yang penting saya selamat, anak saya selamat. Masa bodoh dengan orang lain, tidak mau tahu. Bahkan ada andai tolannya yang meninggal pun tidak mau datang karena takut COVID ini yang berbahaya. Apa itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Kurban ini adalah bagaimana kita ke kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Terlalu kecil pengorbanan kita dibanding oleh pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Korban adalah hakikatnya bagaimana kita bisa memiliki apa yang bisa dirasakan orang lain. Kita juga bisa merasakan. Itulah hakikat berkurban. Yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, bagaimana kita sekarang dengan keadaan ini? Apakah kita sudah dikatakan oleh Rasulullah umat yang terbaik? Kalau kita dikatakan umat yang terbaik, kenapa dengan tetangga kita sekarang jarang bisa berjumpa dengan wabah kayak gini? Kenapa wabah ini makin menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya? Seharusnya dengan ada bencana ini kita makin dekat kepada Allah. Hakikat kurban adalah qariba yaqrabu, mendekatkan diri, itulah kurban. Yang hakikatnya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya beserta andai tolan kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.